ajaib. Dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari saat ini kita bersuka cita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Yesus bertahta atas pujian kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Melukis cakra
Tuhan terjadi di tempat ini. Mujizat kebangkitan Tuhan terjadi di tempat ini. Haleluya.
kasih Tuhan, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh melihat setiap hari kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu tangan-Mu yang penuh kuasa yang selalu memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa, benar sesuai pujian yang kami naikkan. Engkau segalanya bagi kami. Engkaulah Tuhan sumber dalam kehidupan kami, kekuatan kami, gunung batu kami, penyembuh kami, keselamatan, tempat pelarian kami, gunung batu kekuatan kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami di tempat ini menyiapkan hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk penaburan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami percaya yang sudah hamba-Mu siapkan, itulah kebutuhan buat kami. Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan tambahkan hikmat. Segala kuasa kegelapan roh iblis roh asing apapun yang hendak mengganggu, tapi kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus patahkan, hancur, sir keluar. Dan kami Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah hadir bertahta di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Selamat pagi semua, hari ini dilayani oleh intercessor dan sungguh luar biasa melihat Bapak Ibu pada pagi hari ini walaupun hujan membuat kita tidak ingin meninggalkan ranjang kita. Ya, kita merasa hangat di atas ranjang, tapi Bapak Ibu hebat bisa bangkit untuk datang ke rumah Tuhan. Colek kanan kiri bilang kamu kok hebat. Oke, kita langsung ya. Saya klik aja. Oke, Kejadian 1 ayat 31, kita baca bersama-sama yang atasnya ya. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia dan segala isinya, Tuhan mengatakan itu sangat baik, sangat baik. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God saw all that He had made and it was very good. Termasuk kita, Tuhan menciptakan kita sangat baik. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu kecil hati. You are very good. Ya, itu good itu dari kata Ibrani top, good, appropriate, to do well, act rightly. Artinya sesuai, sesuai. Jadi kalian Bapak Ibu saudara-saudari diciptakan sesuai, mata 2, hidung 1, ya, bibir yang penuh dan sebagainya. Kita akan lihat ketika Tuhan menciptakan itu gambarannya kurang lebih ya. Tuhan menciptakan sangat baik. Di dalam ciptaan Tuhan sangat baik itu juga mengandung sistem yang Tuhan sudah buat. Jadi ketika Tuhan menciptakan benda penerang di angkasa, Dia menciptakan sistem. Bima Sakti, sistem tata surya, bumi akan mengelilingi matahari 360 hari dan sebagainya. Kemudian ketika Tuhan menciptakan binatang, tumbuhan, itu juga Tuhan sudah menciptakan sistem. Ada musim menabur nantinya, ada musim menuai. Ketika ditabur benih jagung, maka yang muncul adalah jagung. Begitu sistem yang Tuhan berikan. Jadi kalau sebagai pembanding, misalnya kita membuat rumah. Kita membuat rumah bukan hanya gambar, tetapi kita juga isi. Ya, ketika kita mendirikan perusahaan, kita juga membuat sistem. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada yang accounting, bank, ada controller, ada audit dan sebagainya. Itu adalah sistem. Tuhan menciptakan bumi, menciptakan kita, itu ada sistemnya. Bukan sekedar menciptakan kemudian tidak ada apa-apanya. Yang Tuhan maksud baik adalah sistemnya juga termasuk. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan. Kemudian kita akan lihat dari kejadian itu ada satu lagi oknum yang selalu ada bersama manusia sejak awal. Ketika manusia jatuh dalam dosa ada oknum ini, dan sampai nanti ketika ada peperangan besar antara Tuhan dengan iblis dan antek-anteknya, oknum ini juga akan disebut. Jadi dari awal penciptaan terus di dalam Alkitab sampai akhir Alkitab, oknum ini juga terus ada. Kita akan lihat, tolong dimatikan lampunya. Ketika Tuhan menciptakan ular pertama kali, itu adalah bentuknya.
Tapi ular yang kita tahu sekarang itu licin. Ya, dia macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, tetapi licin. Tidak ada sirip-siripnya dan tidak ada kakinya. Jadi suatu hal yang aneh karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia belum diusir ke bumi ya, ular sudah berubah bentuknya. Tetapi anehnya manusia di dunia sekarang kenal naga. Coba yang tadi bentuknya kayak apa kira-kira? Kayak naga. Ular ketika awal diciptakan itu bentuknya adalah bentuk naga. Karena itu kalau kita baca Alkitab Perjanjian, Alkitab terjemahan lama selalu dikatakan ular naga. Nah kan aneh, manusia tuh sebenarnya tidak tahu bentuk ular awal. Tetapi kita tahu sekarang keturunan Tionghoa di China, di Hong Kong, di Vietnam, di Malaysia, bahkan di Indonesia, bahkan di Bali selalu ada ukiran. Di kuil-kuil, di vihara, ya, di Merajan kadang-kadang ada patung naga. Aneh nggak menurut Bapak Ibu? Ya, lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau dan engkau akan menjalar dengan perutmu. Jadi suatu hal yang aneh kalau kita lihat. Ketika terakhir saya pergi dengan sepupu saya ke Hong Kong, saya nggak mau berfoto di depan ada gambar naga. Saya bilang gini, enggak, jangan foto di sini soalnya ada naga. Sepupu saya bilang gini, kenapa memangnya naga? Aku ini show naga. Ya, jadi orang Tionghoa mempunyai kebanggaan akan naga. Orang di Hong Kong tuh mengelu-elukan naga. Padahal sebagai orang Kristen, coba kita lihat Wahyu 12 ayat 9 yang ada di depan. Silakan dibacakan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Jadi oknum ini ada pada masa awal penciptaan, sampai akhir pun dia ada. Dan anehnya manusia walaupun tidak tahu bentuk awal ular itu, mereka mendapat ilham untuk menggambarkan si ular tua ini, yaitu naga. Karena itu Bapak Ibu selalu perhatikan, di dalam dunia ini hanya ada dua ilham. Yang pertama ilham dari Roh Kudus. Itu orang-orang yang menemukan pengobatan, orang-orang yang menemukan vaksin. Ketika zaman dulu begitu orang terkena vaksin, terkena sakit polio, banyak manusia yang cacat. Ketika terserang disentri, banyak manusia mati. Tetapi Tuhan memberikan ilham kepada orang-orang untuk membuat penisilin, untuk membuat obat-obatan. Itu adalah ilham dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu akan lihat juga ilham-ilham yang dari setan, termasuk penggambaran naga. Tidak pernah ada yang tahu kecuali Adam dan Hawa bentuk ular mula-mula. Tetapi sampai sekarang kita lihat itu ada di mana-mana. Itu adalah ilham dari setan, dari iblis. Jadi selalu perhatikan. Ini kira-kira ilham dari siapa ya? Musik-musik rock yang tidak baik, orang-orang yang memakai baju yang pendek-pendek semua mau dibuka, itu ilham dari siapa? Kita harus banyak berpikir. Tetapi kalau saya sekarang pakai dasi, mungkin itu ilhamnya sama dengan anak-anak yang tadi dance. Itu ilham dari siapa? Ya itu ilham dari Roh Kudus tentunya. Nah, kemudian pada saat itu karena manusia jatuh dalam dosa, jadi mereka tidak saling menghakimi ya, seperti yang dikatakan oleh salah seorang pembicara yang cukup terkenal yang saya dengar di Instagram. Karena snake, ular itu tidak menyalahkan siapa-siapa, dia mau menghakimi siapa, kan tidak. Nah pada saat itu, jadi di awal mula kejadian ini, Tuhan Allah memberikan war declaration, pernyataan perang kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Apakah Bapak Ibu tahu siapa yang dimaksud dengan keturunan dari Hawa? Yang dimaksud di sini word declaration dari Allah adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang dan akan mematahkan segala kutuk iblis. Jadi di sini dari awal Tuhan sudah merancangkan akan lahirnya juru selamat. Tapi iblis tidak kehilangan akal, dia terus berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Kita akan lihat pelan-pelan di Kejadian 6 ayat 1 sampai 7 ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan itu cantik, lalu mereka mengambil istri siapa saja yang disukai mereka. Yang pertama, ternyata dulu itu malaikat bisa kawin-mawin, ternyata ya. Dan kemudian mereka mengambil istri, ada yang sukarela tetapi mungkin banyak yang tidak sukarela karena di sini ditulis siapa saja yang disukai mereka. Jadi bukan berarti mutual decision, ya bisa artinya sepihak. Kemudian Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika ayat ini ditulis, manusia tuh umurnya 800, 900. Untuk Bapak Ibu tahu, Nuh itu umurnya 950 tahun. Kemudian Adam itu umurnya ratusan tahun. Tetapi pada saat ini di Kejadian 6, Tuhan sudah memutuskan manusia akan hidup paling lama 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa, bahasa Ibrani dikatakan Nefilim, ada di bumi. Dan juga waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah, di sini dikatakan dalam bahasa Ibrani Bnei Ha Elohim, anak-anak dari Allah. Itu ada di Ayub 1 ayat 6 ketika Tuhan sedang mengkomplimen Ayub. Kemudian datang anak-anak Allah, juga kemudian datang iblis untuk menghakimi Ayub. Nah di sana juga dikatakan kata yang sama, menghampiri anak-anak manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa. Sebenarnya tidak tepat dikatakan gagah perkasa dalam arti yang positif, karena kata yang dipakai adalah gibor. Gibor itu artinya raksasa. Jadi dulu ternyata anak-anak Allah itu tafsirannya adalah malaikat yang membangkang. Dia turun ke bumi, dia lihat anak manusia cantik-cantik, kemudian mereka berhubungan melahirkan raksasa. Jadi raksasa itu bukan bualan, dan itu sudah ada di dalam sejarah-sejarah bangsa-bangsa, sejarah Mesir, sejarah yang lain. Itu ada peninggalan tulisan-tulisan yang menguatkan bukti bahwa raksasa pernah hidup di dunia beberapa waktu lamanya. Ya. Di zaman purbakala orang-orang yang kenamaan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kemudian Tuhan membuat rencana. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi manusia raksasa ini, Nefilim, itu tingginya ada yang seperti Goliat. Itu diperkirakan tingginya 3,2 meter. Kemudian ketika bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, 12 pengintai melihat kami seperti belalang. Orang-orang itu adalah keturunan raksasa, keturunan Nefilim dibilang. Orang-orang enak itu keturunan Nefilim. Dan diperkirakan waktu itu tinggi mereka adalah sekitar 4-5 meter. Dan Nefilim juga ada yang bisa setinggi 13 meter. Jadi bayangkan pada saat itu dunia itu kaos. Karena tiba-tiba ada orang-orang yang sakti. Tiba-tiba ada orang-orang yang tidak diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Ya, kita akan lihat
kurang lebihnya ya. Kalau raksasanya seperti itu, mungkin yang cowok, cewek-cewek, apalagi yang masih single, mungkin kok ganteng juga ya gitu ya. Tapi kenyataannya mereka tidak terlihat seperti itu ya. Jadi mereka itu tangannya 6, jari tangannya 6 dan 6, kakinya 6 dan 6. Dan konon mereka itu lahir hanya 6 bulan saja di kandungan. Dan kemudian mereka itu punya kurang lebih kesaktian. Jadi mereka tidak menuruti sistem yang dibuat Tuhan dari awal mula. Ya mungkin tafsiran saya, tiba-tiba mereka mau bikin benih jagung, tiba-tiba jadi anggur, mungkin bisa. Dan kenapa Tuhan mengungkit-ungkit soal umur, Nefilim ini diperkirakan bisa mencapai umur ribuan tahun. Karena itu Tuhan declare, Tuhan akan memusnahkan semua, dan umur manusia hanya 120 tahun saja. Kita lihat di sini di Kejadian 6 ayat 11-12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Kita lihat kata rusak itu dari sakat, ruin, corrupted. Corrupted itu bisa berarti change, transform, turn, artinya berubah. Jadi pada masa-masa itu sebelum air bah, bumi berubah, tidak seperti sistem yang awal mula diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi dan penuh dengan kekerasan. Kekerasan, violence, dari kata syamak artinya salah. Jadi Tuhan melihat, kok seperti ini bumi? Karena ada apa? Ada iblis ingin campur tangan, ingin merusak dunia yang Tuhan ciptakan, ya. Dan terutama ingin merusak apa? Terutama ingin merusak rencana Tuhan untuk kelahiran Yesus Kristus. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan, alias kita dipilih. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu ada di Kejadian sekian. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Ternyata ketika kita gali, benar righteous man itu hidup bergaul dengan Allah, itu artinya dia adalah orang yang rohani, yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi tidak bercela di sini yang diterjemahkan bahasa Inggris blameless, itu artinya Nuh itu adalah murni. Apa murni di sini? Nuh itu ras manusia murni. Pada saat itu di dunia orang bercampur baur. Ada yang neneknya ternyata raksasa, kemudian adiknya ternyata dikawinin dengan raksasa, melahirkan Nefilim, melahirkan orang-orang yang rasnya bercampur antara malaikat yang membangkang dengan manusia. Tetapi Nuh itu ras manusia murni. Karena itu selain Nuh dipilih karena dia righteous, karena dia hidup takut akan Tuhan, ternyata juga karena dia adalah ras manusia murni yang tidak bercampur dengan ras raksasa Nefilim. Kalau Bapak Ibu mau bukti, tolong dikerasin sedikit. Kalau Bapak Ibu mau bukti di Kejadian 5, silakan buka Alkitab, itu adalah silsilah dari Adam ke Nuh. Jadi dari Adam, kemudian lahir siapa, kemudian lahir siapa, lahir siapa, lahir siapa. Dari Adam ke Nuh berarti Nuh adalah ras manusia murni, asli, blameless, tidak bernoda.
Dan kalau saudara tahu, istri Nuh itu adalah sepupunya. Jadi zaman dulu orang menikah dengan sepupu, dengan misan. Nuh pun menikah dengan sepupunya. Jadi ras manusia murni. Nah, kemudian air bah datang. Air bah datang, mati semua, dihapuskan Allah segala yang ada. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama di dalam bahtera itu. Jadi berapa orang yang hidup di dunia yang baru? 8 orang. Nuh, istrinya, anaknya 3 dan menantunya 3. Jadi semua habis itu mati. Semua habis itu sudah binasa. Jadi Tuhan menghapuskan semua ras yang kocar-kacir itu. Ras antara manusia dengan malaikat yang melahirkan Nefilim, melahirkan orang-orang yang merusak sistem bumi yang diciptakan Tuhan. Nah, ketika awal Tuhan bikin war declaration kepada ular, dia bilang keturunan Hawa akan mematahkan, meremukkan kepala ular, dan ular akan mematahkan kakinya. Kurang lebih seperti itu. Itu dimaksud Tuhan adalah sebagai Yesus Kristus. Yesus lahir bukan dari keturunan yang tidak benar, tetapi dari keturunan yang benar. Yesus Kristus lahir sebagai ras manusia murni, sebagaimana rencana Allah Bapa untuk si ular. Silsilah Yesus Kristus dari Nuh ke Abraham melalui garis keturunan Sem. Itu ada di Kejadian, jadi kalau Bapak Ibu mau memeriksa itu ada di Kejadian 11 ayat 10 sampai 27. Dari Abraham ke Daud dan ke Yusuf itu ada di Matius 1 ayat 1 sampai 16. Semua ada jelas di sana. Siasat iblis untuk merusak ras manusia supaya gagal kelahiran juru selamat manusia telah diselesaikan dengan kemenangan di pihak Allah Bapa. Tapi mungkin tentu Bapak Ibu akan bertanya, loh kemudian kok di zaman Daud itu ada Goliat dan juga di zaman bangsa Israel mengembara di padang gurun, kok juga ada orang-orang enak. Kita lihat di sini, dari Nuh ke Abraham itu adalah melalui garis keturunan Sem. Siapa yang masih hidup setelah air bah? Nuh, istrinya, Sem, Ham, Yafet, dan istri-istrinya. Ya, kita tahu nanti kita akan bahas bahwa Ham ada melakukan suatu hal yang tidak mengenakan di hati papanya. Kemudian papanya seperti mengutuk Ham. Nah, karena dari hal ini itu ada celah bagi iblis. Dan kita tahu bahwa yang murni adalah Nuh dan istrinya dan melahirkan anak Sem. Tetapi istri-istri anak-anaknya tidak dijelaskan apakah murni 100% manusia. Mungkin dari situ kemudian ada cikal bakal melahirkan raksasa-raksasa kembali, tetapi tidak seperti pada masa sebelum Nuh. Ya, di sana jadi keterangan dari saya. Nah, dunia baru versi Nuh. Manusia menjadi karnivora. Ya, Kejadian 9 ayat 3 silakan dibacakan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Iya, bandingkan dengan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebenarnya sih ada tambahan ya, mungkin lupa saya tambahkan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkata, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanan kepada umat manusia, kepada Adam dan Hawa. Tetapi ketika setelah air bah, jadi ada dunia baru versi Nuh, manusia menjadi karnivora. Tuhan berkata, semua yang bergerak juga tumbuh-tumbuhan hijau akan menjadi makananmu. Hanya jangan makan sesuatu yang masih ada darahnya.
Ya, itu aja perintah Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan nggak perlu makan darah, lawar yang ada darahnya dan sebagainya. Kalau masakan-masakan di luar negeri ada ya. Jadi Korea juga ada yang darah dibekukan gitu terus kita makan. Di China lebih-lebih lagi. Ya, di Vietnam juga ada, tetapi kita hindari. Karena darah itu kalau kita ingat ketika Habel dibunuh, apa yang Allah Bapa bilang? Darah adikmu berteriak kepadaku. Jadi ternyata itu harus diteliti lagi. Darah masih bisa berteriak. Nah, berteriak berapa lama dan sebagainya itu harus diteliti lagi. Tetapi Tuhan melarang kita untuk makan makanan yang masih ada darahnya. Beberapa kali saya makan AW karena anak saya doyan itu ya. Jadi udah saya makan, udah hampir habis gitu, ternyata dalamnya berdarah. Terus saya datang ke counternya, ada darahnya. Oh iya saya ganti. Jadi saya makan 2 ya, tapi darahnya kan nggak saya makan gitu loh. 2 kali lagi kejadian kayak gitu. Jadi Andrew bilang, Momi beruntung makan ayam 2 katanya. Kemudian dunia baru versi Nuh ada tercipta pelangi. Ini ya silakan dibaca di Kejadian. Pelangi ini bukan gambaran dari berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, kelaminnya berbeda-beda, tetapi indah di hadapan Tuhan. Itu tidak begitu. Itu adalah slogannya LGBTQ. Tetapi ketika pelangi diciptakan, itu maksudnya kalau Tuhan kesal lagi dengan manusia dan dia kemudian ingin memusnahkan lagi manusia, dia akan lihat pelangi yang indah itu dan dia ingat perjanjiannya dengan Nuh kepada umat manusia, bahwa aku akan mengingat perjanjianku, segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya, jadi tidak akan pernah lagi ada air bah. Tapi misalnya Bapak Ibu kebanjiran, bisa mempergunakan janji Tuhan ini, Tuhan, walaupun banjir, aku percaya aku tidak akan tenggelam dan tidak akan binasa. Kurang lebih seperti itu ya. Saya nggak tahu ini penting atau tidak, tetapi firman Tuhan mencatat setelah Nuh selamat, dia mendirikan mezbah dan sebagainya, kemudian dia petani. Dia kemudian ternyata dia menemukan fermentasi anggur. Mungkin ini penting ya bagi umat manusia sehingga buah-buahan bisa diawetkan atau apa saya kurang tahu. Mungkin itu perlu ada penelitian lebih lanjut. Tetapi firman Tuhan mencatat ditemukan oleh Nuh fermentasi anggur yang mengandung alkohol. Kemudian anak Nuh yang bersalah melihat syahwat ayahnya yaitu Ham akan menjadi nenek moyang bangsa Kanaan yang ternyata kembali ada yang melahirkan raksasa. Itu bisa dibaca di silsilah Kejadian 10. Tetapi Yesus Kristus itu dari manusia murni, ras manusia utuh, blameless, tidak bernoda, dari keturunan Sem. Oke, secara perlahan usia manusia makin menurun sesuai rencana Tuhan. Jadi maksimal manusia 120 tahun. Tetapi ketika Tuhan merencanakan itu, Tuhan tidak langsung tiba-tiba manusia umur 100 tahun mati, 80 tahun mati, enggak. Kalau kita baca Alkitab, mereka masih ada yang 800 tapi makin menurun. Itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak beroperasi melalui atau sesuai dengan waktu manusia. Karena itu kita selalu menyanyikan lagu, waktu Tuhan yang terbaik. Dan itu betul. Ya, jadi Tuhan itu kalau misalnya kita mengklaim Tuhan kau berjanji sekarang Tuhan sekarang. Sekarang itu waktunya manusia. Tetapi Tuhan beroperasi di luar waktu manusia. Karena itu firman Tuhan juga ada yang mengatakan, di matamu 1000 tahun sama seperti semalam ketika berlalu. Ya, jadi secara perlahan. Jadi kadang-kadang orang berdosa itu merasa aman, nyaman. Dia berdosa nggak apa-apa kok, dia tetap kaya, dia tetap sehat, ya, dia tetap happy aja. Dia tidak tahu bahwa Tuhan
beroperasi, melaksanakan janjinya, penggenapan janjinya, itu secara perlahan sesuai dengan waktu Tuhan. Secara perlahan usia manusia makin menurun sesuai rencana Tuhan. Dan malaikat tidak lagi dapat kawin-mawin. Itu kita baca di Matius 22 ayat 30, silahkan dibacakan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Amin. Amin. Ya, jadi kita baca di Matius, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dan kita tahu bahwa mungkin setelah air bah ini, malaikat sudah tidak dapat lagi kawin-mawin. Ya, nah, itu lebih baik daripada nanti kita tiba-tiba ada yang jadi raksasa di sini. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, yang mati kan tuh manusia, tumbuh-tumbuhan, burung. Nah, ikan gimana? Menurut Bapak Ibu gimana? Ayo. Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau jawab dapat hadiah loh. Apa? Mati. Andrew salah ya. Di Alkitab tidak dituliskan ikan-ikan itu mati. Tidak ada tulisannya. Jadi laut airnya itu sama seperti sebelum air bah ya. Dan binatang-binatang besar yang Tuhan ciptakan di dalam laut itu tidak mati, masih ada. Karena tidak ada tulisan di Alkitab yang mengatakan binatang di laut juga mati. Coba perhatikan baik-baik nanti Alkitab Bapak Ibu. Burung mati, tumbuh-tumbuhan mati, tapi ada cikal bakal tumbuhan. Setelah kering, kemudian cikal bakal yang di tanah itu mengeluarkan benih, mengeluarkan daun, karena itu burung gagak, burung merpati yang dilepaskan Nuh bisa mendapat tempat berhinggap. Karena itu kita mengerti kenapa Tuhan membiarkan kita menjadi karnivora. Coba bayangkan, Nuh itu di dalam bahtera itu kurang lebih 1 tahun. Terus masa dia harus nunggu tanah mengeluarkan pohon, mengeluarkan daun singkong, daun pepaya, sayur hijau, itu kelamaan. Kurang lebih mungkin seperti itu ya, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Nah, apa beda Adam dan Nuh? Adam sudah dibinasakan loh, keturunan Adam itu sudah binasa. Memang Nuh adalah keturunan Adam, tetapi ada dunia kedua setelah Nuh yang hidup hanya 8 orang. Jadi itu dianggap sebagai dunia kedua. Apa beda Adam dan Nuh? Adam diberikan perintah yang mudah, diberikan kepada Adam. Coba silakan dibacakan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dulu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati, jadi maksudnya mati secara rohani, terputus hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan sudah bilang jangan dimakan kok kamu makan. Sebenarnya perintah ini mudah atau sulit? Mudah banget. Apakah ketika dikasih perintah ini Adam dan Hawa tidak ada makanan, jadi Adam dan Hawa kelaparan, ngelihat buah itu dia jadi hilaf? Tidak. Semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ada pohon yang tidak usah kamu makan. Itu perintah yang sangat mudah, receh. Tetapi Adam gagal. Bahkan perintah itu diberikan kepada Adam sebelum Hawa diciptakan. Coba silakan baca setelah itu ya, jadi Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, amin. Jadi kita lihat
bahwa perintah itu bahkan diberikan kepada Adam pada saat istrinya belum diciptakan. Jadi tugas Adam untuk memberitahu istrinya sudah diberitahu oleh Adam sudah. Ya. Kemudian beda Adam dan Nuh, Adam gagal sebagai kepala keluarga, gagal. Karena siapa yang makan duluan? Istrinya, dia gagal sebagai kepala keluarga, mengarahkan hanya satu orang. Mengarahkan ya, bukan mengalahkan. Jadi suami istri bukan musuh, mengalahkan istrinya bukan, mengarahkan. Hanya satu orang saja Adam gagal sebagai kepala keluarga. Firman Tuhan kepada manusia, silakan dibacakan Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin. Amin. Jadi ini adalah perkataan Allah sendiri, Allah pencipta. Apa katanya? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan sebagainya dan sebagainya. Untuk para pria di tempat ini, pria adalah kepala keluarga. Katakan amin. Iya. Kenapa pria tidak boleh mendengarkan perkataan istri? Mari kita bahas. Jadi pria itu memang susah. Waktu kecil dia punya mama. Ya, mamanya yang ngurus semuanya. Dia tinggal ikut, mamanya kasih makan, mamanya yang belikan baju, mamanya dan sebagainya. Dan dia panggil mamanya mama, ibu, mother, mommy, mami dan sebagainya. Kemudian dia dewasa. Dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Mula-mula dia merasa sebagai laki-laki, dia ada perasaan yang baik terhadap wanita itu, ingin melindungi, ingin menikahi dan ada nafsu ya sebagai cinta manusia, cinta eros. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia kembali, sepertinya dia kembali ke masa kecilnya. Jadi apa-apa terserah istrinya. Betul apa betul? Kayaknya betul loh, gak ada yang jawab soalnya, ya kan? Ya dia, apalagi kemudian dia panggil istrinya bukan nama, mama, ya udah. Jadi dia kayaknya seperti deja vu gitu waktu dia kecil ya, mama, ibu gitu. Nah, jadi waktu saya kecil, orang-orang Chinese itu yang agak lain. Jadi waktu saya kecil, papa saya manggil mama saya nama, mama saya manggil papa saya nama, hey gitu. Tapi kalau orang-orang di luar biasanya sudah manggil bapak, ibu, papa, mama gitu ya. Itu bukan suatu yang buruk, tetapi itu kadang-kadang jadi bingung, ini istri atau mamanya, istri atau ibunya kan gitu ya. Sekarang lebih baik panggil yang. Antara sayang dan ayang, kalau IG itu membedakan. Sayang katanya bagus, itu suami yang setia. Tapi kalau ayang katanya itu kurang bagus, berarti dia sering ngomong itu kepada orang-orang yang lain. Ya seperti itu, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Di sini bukan perkataan istri yang bagus, yang positif, bukan. Karena istrinya menyuruh dia untuk bersama-sama makan buah yang dilarang Tuhan. Jadi perkataan istrinya yang tidak baik. Apalagi sebenarnya perintah itu diberikan langsung dari Allah kepada Adam. Adam yang diberi perintah dan Adam sebagai kepala keluarga memberitahu kepada istri. Karena itu mari kita kembali kepada fitrah masing-masing. Ya. Mungkin tidak semua hal istri juga dikatakan penolong, mungkin bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Tetapi ada kalanya hal-hal yang penting di dalam kehidupan keluargamu, para pria harus ambil tanggung jawab. Misalnya anaknya berpacaran dengan orang dari agama lain misalnya. Jangan dia gini, ya gak tahu lah, terserah lah, mah kamu tuh mah, anakmu mah. Bukan, dia harus menyediakan waktu
untuk berpuasa, untuk berdoa. Untuk siapa? Untuk anaknya, karena dia kepala keluarga. Misalnya istrinya tersinggung di gereja, ingin keluar dari gereja, ya, bukan suaminya gini, nah daripada aku berantem terus Bu Vivi setiap hari sama istriku, lebih baik istriku mau keluar ya udah aku ikutin aja. Ingat perkataan ini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, karena yang kepala adalah para pria. Kalian yang harus ambil alih, ambil tanggung jawab. Mungkin kalian berdoa, berpuasa, tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Itu adalah tanggung jawab pria. Mungkin ketika kalian ada dalam kesulitan keuangan, kenapa ini begini ya? Bisnis kok nggak baik dan sebagainya. Para pria bukan menyerahkan kepada istri. Dalam segala hal, terutama hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting di dalam kehidupan keluargamu. Mari para pria ambil langkah, berdoa. Kata firman Tuhan, berdoa dengan tangan yang bersih, maka doanya tidak akan terhalang. Ya, ini adalah peringatan dari Tuhan. Ya, kita belajar dari Adam. Firman Tuhan kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istri. Di sini bukan perkataan istri yang sebagai penolong, perkataan istri yang negatif. Tapi para pria dalam hal-hal yang krusial dalam keluargamu, atau dalam pernikahanmu, atau kehidupan anak-anakmu, bahkan mungkin bingung anaknya mau masuk sekolah di mana, anaknya juga bingung. Para ayah yang harus cari tahu dengan Tuhan, dia harus bangkit, berdoa, berpuasa untuk bertanya kepada Tuhan. Amin. Beda Adam dan Nuh. Nah, Nuh ini perintahnya diberikan kepada Nuh itu gampang atau sulit ya? Nuh itu hidup di dalam dunia Nefilim, dunia yang chaos, dunia yang di luar sistem Tuhan. Semau-maunya itu orang-orang yang ada kesaktian. Kabarnya ya, Nefilim itu bahkan bisa bercakap-cakap dengan telepati. Ya, dan kurang lebih seperti itu. Perintahnya itu sulit loh. Pertama, membangun bahtera di Gunung Ararat. Jadi bukan membangun bahtera di pekarangan rumahmu. Misalnya Tuhan berfirman, Bu Vivi, buatlah rakit di depan rumahmu. Mungkin itu walaupun sulit, gak terlalu sulit amat. Saya tinggal keluar, begitu ada waktu, saya bikin rakit misalnya gitu. Tetapi Nuh tidak. Suruh bikin, memang di Alkitab tidak ditulis itu Gunung Ararat, tetapi banyak bukti yang membuktikan bahwa bahtera itu dibuat di Gunung Ararat. Dan di Gunung Ararat juga bahtera itu kandas. Nah, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa bahtera itu dibuat bukan untuk jalan-jalan. Itu bukan kapal pesiar. Bahtera itu dibuat hanya untuk menyelamatkan manusia dan binatang selama beberapa saat ada air bah. Jadi kemungkinan bahtera itu bahkan tidak ada kemudinya. Jadi itu hanya di atas gitu loh, tergoncang-goncang di atas air. Itu perintah yang sulit. Kemudian Nuh ternyata membangun bahtera sekitar 100 tahun. Nuh itu umurnya 950 tahun, tapi dia membangun bahtera itu 100 tahun. Itu waktu yang cukup lama. Perintah Tuhan kepada Nuh itu perintah yang sulit. Perintah yang gak kaleng-kaleng sulitnya. Kemudian dianggap sinting. Ya, selama 100 tahun jadi kabarnya Nuh itu menginjil. Selama dia bikin bahtera kan orang tanya, mau ngapain Pak Nuh? Oh, disuruh Tuhan bikin bahtera untuk apa? Oh, mau banjir ya? Oh, mau jalan-jalan ya? Mungkin seperti itu. Tapi Nuh bilang Tuhan akan mengirimkan air bah untuk membinasakan umat manusia. Karena Nuh sudah diberitahu oleh Tuhan. Tetapi tidak ada satupun yang percaya. Karena Tuhan ingin membinasakan semua dan memulai kembali dunia yang baru bersama Nuh dan keluarga. Kemudian mengumpulkan binatang.
Apakah ini pekerjaan yang mudah? Ya kalau itu penyu, ayam aja udah susah loh. Pernah nangkap ayam? Sulit nangkap ayam. Apalagi dia harus nangkap singa, panther, harimau dan sebagainya. Tentu sulit. Tetapi pada saat itu Tuhan memperlengkapi dia. Bapak Ibu pernah tahu kenapa ketika ular bicara kepada manusia, Alkitab menulisnya santai aja. Sepertinya itu hal yang biasa. Tidak ditulis seperti waktu keledainya siapa Bileam itu berbicara, kan Tuhan di Alkitab ditulis. Kemudian keledai itu bicara seperti manusia. Tapi ketika di Kejadian tidak ditulis, Alkitab menulisnya santai aja. Lalu ular yang merupakan binatang paling cerdik dan sebagainya. Jadi ternyata kita simpulkan pada saat penciptaan manusia dan binatang bisa berkomunikasi. Bisa ngomong-ngomong. Cuma mungkin binatang yang lain terbatas. Tetapi ular, karena di sana dikatakan ular yang paling cerdik, mungkin ular itu paling pintar ngomong. Jadi mungkin seperti itu tafsirannya. Karena Alkitab tidak ada keterangan, totonya kok Adam dan Hawa ngomong dengan ular. Padahal kan binatang lain bahasanya. Ternyata seperti itu. Dan ketika Nuh menyiapkan bahtera dan Tuhan memberi perintah untuk mengumpulkan binatang, sepertinya Tuhan memberikan kemampuan yang sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam. Jadi mungkin Nuh itu bisa. Jadi Tuhan memperlengkapi karena Nuh akan menggantikan Adam sebagai manusia yang pertama di dunia yang baru. Ya. Kemudian di situ dikatakan Nuh berhasil mengarahkan semua anggota keluarga untuk percaya dan melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya satu, Adam itu hanya satu saja, Hawa itu loh, dia bahkan belum punya anak. Tetapi Nuh itu mengarahkan 7 orang, pertama istri. Bagi suami-suami mengarahkan istri itu tidak mudah. Ya apa ya? Hah? Enggak ada loh yang jawab ya. Mengarahkan istri itu tidak mudah, apalagi istrinya sudah punya pikiran sendiri, sudah punya rencana sendiri. Terus mengarahkan anak itu juga bukan hal yang mudah. Dan ini mengarahkan menantu, 3 anak dan 3 menantu. Kalau Nuh dia menerima perintah langsung dari Tuhan, sebagaimana Adam. Mungkin dia percaya karena dia mendengar sendiri. Tetapi anak-anaknya, menantunya tidak. Tetapi Nuh berhasil mengarahkan. Anak dan menantu dan istri mungkin diejek juga loh. Itu kan zaman itu kan ya kurang lebih sama seperti dunia sekarang, bahkan lebih kaos lagi. Mungkin anak-anaknya ketika ngambil kayu gitu, mau kemana? Oh ini keluarga gila dan sebagainya. Itu anak juga ada beban seperti itu, tetapi Nuh berhasil mengarahkan keluarganya. Itu bukan kata saya ya, kita akan baca bersama Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Amin. Ya. Nah, apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang? Itu saya sudah bikin dengan warna biru. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani Tuhan sama seperti Nuh, kita mungkin ada tugas dalam pelayanan kita. Kalau Nuh mungkin tugasnya lebih berat membangun bahtera, kita mungkin sebagai apa gitu jabatan kita, pasti ada korban fisik dan ada korban finansial. Kita berlelah-lelah sama seperti hari ini, kita datang walaupun hujan, mungkin juga sebagai apa, kita ada korban fisik mengerjakan sesuatu dan tentu ada korban finansial. Apakah Nuh ini dia tiba-tiba dihujani uang di zaman itu langsung dari
surga dikasih uang sama Tuhan, tidak. Itu dia membangun bahtera atas biayanya sendiri. Ya, jadi ada korban fisik, ada korban finansial. Dan Nuh membangun bahtera sekitar 100 tahun. Dan ini membutuhkan iman yang teguh. Bukan sekedar iman yang teguh, tapi juga ketekunan. Banyak orang bersemangat mengikut Tuhan, tetapi tidak tekun. Hanya semangat saja sebentar. Begitu agak ditegur sedikit, dia langsung keluar gereja. Atau tidak pelayanan-pelayanan, tidak Tuhan-Tuhanan. Tetapi kita belajar dari Nuh bahwa harus disertai dengan iman dan ketekunan. Ya, bukan hanya iman, bukan hanya korban fisik, korban finansial, tapi juga iman yang teguh dan ketekunan. Karena dalam melayani Tuhan tidak selalu semuanya berjalan dengan lancar. Tidak selalu kita dipuji, tidak selalu kita dalam keadaan yang berbahagia, tetapi mungkin ada tekanan-tekanan, mungkin ada persoalan-persoalan, mungkin ada problem. Karena itu Tuhan bilang dibutuhkan ketekunan. Kemudian juga Nuh, kita belajar dari Nuh, dia dianggap sinting. Bukan hanya Nuh tapi satu keluarga. Ini ada tekanan lingkungan. Berapa banyak dari antara kita, mungkin anak-anak muda, kalau tidak ikut model, tidak kumpul kebo pada saat pacaran dianggap aneh. Ya, kemudian tidak merokok dianggap banci, tidak menyetujui LGBT dianggap tidak toleran, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah tekanan lingkungan. Ketika kita rajin ke gereja, orang kantor kita, saudara kita bilang kita, si pendeta, oh yang punya gereja, dan sebagainya. Ada tekanan lingkungan, dianggap tidak seperti sewajarnya, ya, ada tekanan-tekanan. Kemudian mengumpulkan binatang. Tuhan memperlengkapi Nuh dan Tuhan juga akan memperlengkapi kita semua. Sebagaimana yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Amin. Coba lihat masih ada lagi enggak ya? Oh enggak ada, udah habis ya. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu. Kelahiran Tuhan Yesus di dunia itu, walaupun itu rencana dari Tuhan, bukan tanpa problem. Ya, berulang-ulang iblis berusaha menjegal. Yang pertama adalah dengan membuat ras manusia itu tercampur, sehingga tidak mungkin juru selamat lahir dari ras yang sudah tercampur, yang bukan rencana Tuhan. Kita kalau sebagai orang Kristen, kita juga akan belajar bahwa ketika istri Abraham mau diambil istri oleh Ahimelek atau Abimelek, itu juga Tuhan campur tangan. Karena Tuhan merencanakan Yesus Kristus akan lahir dari keturunan Abraham dan juga keturunan Daud. Karena itu kita lihat Tuhan kita merencanakan dengan luar biasa. Tuhan kita merencanakan dan berhasil atas setiap rencananya. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Kita harus selalu mengagungkan nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, hidup takut akan Dia. Waktu Tuhan itu ada untuk memberi hukuman bagi orang yang berdosa, tetapi juga memberikan anugerah, memberikan banyak hal yang baik kepada orang-orang yang mencari Dia. Kita akan menyanyikan lagu ini. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Amin. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau tetap Allah. Engkau Allah yang sejati bagi dunia sepenuhnya dan bagi diri kami pribadi. Terima kasih untuk rencana-Mu yang berhasil. Tuhan Yesus lahir di dunia untuk mencari kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus juga tekun melakukan tugasnya, bahkan mati sampai mati di kayu salib buat kami. Seumur hidup kami akan terus menyembah Engkau. Seumur hidup kami tidak akan ada lagi Allah yang lain.
Hanya Engkau satu-satunya. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, keagungan, kekayaan, kejayaan. Hanya Engkau yang layak terima. Kami serahkan Gereja Kristus Jawaban ke dalam penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Gereja Kristus Jawaban seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan keluarga kami seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk para pelayan yang melayani, untuk hamba-Mu. Tuhan telah juga sertai sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hamba berdoa kiranya firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi bekal bagi kami untuk mengarungi kehidupan kami di dunia. Percaya bahwa ada Engkau yang menguasai langit dan bumi dan Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan Tuhan. Tuhan berkati semua yang hadir. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang Kau katakan akan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Dan nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan. Pulanglah tiba dengan selamat di rumah masing-masing dan jadilah berkat dimanapun kita berada, supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.